Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk yaitu masa kolonial. Masa kolonial ini nanti kita bagi, Pak Charles bagi dua, karena ini panjang masa kolonial ini. Masa kolonial ini adalah masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi masa penjajahan bangsa Eropa termasuk nanti akan kita bahas tentang penjajahan Prancis, penjajahan Inggris. Kalau di Ponorogo enggak, bagian dari situ, itu masa perlawanan ya. Oke. Nah, langsung aja kita masuk yang pertama, yaitu masa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Oke. Nah, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu nanti disebut masa-masa penjelajahan samudra. Jadi orang-orang Eropa melintasi samudra yang luas untuk sampai ke Indonesia. Mereka nggak tahu di mana Indonesia, tapi mereka jalani. Nah, masa-masa penjelajahan samudra itu juga dikenal masa-masa pelaksanaan yang disebut dengan masa-masa imperialisme kuno. Masa imperialisme kuno ini terkenal dia dengan semboyan 3G. Pernah ingat semboyan 3G? Gold, Glory, Gospel. Gold adalah lambang kekayaan, jadi artinya mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Jadi kalau emasnya banyak, dia akan kaya raya. Glory, kejayaan. Kejayaan ini adalah dengan cara memperluas wilayah kekuasaan. Daerah jajahan siapa yang luas, maka negaranya akan kaya. Gospel, misi suci, untuk menyebarkan agama yang mereka anut. Yang mereka sebarkan itu adalah agama Kristen. Jadi sebenarnya orang Eropa itu keren banget. Ini bisa jadi motivasi untuk kita. Kenapa mereka berhasil datang dan menjajah Indonesia? Lihat ya, motivasinya keren banget. Kenapa keren? Ini kita bukan memuji penjajahnya ya, tapi motivasi mereka. 3G, Gold, Glory, Gospel. Coba bayangkan ya, Gold, kaya raya. Glory, terkenal. Gospel, masuk surga. Semua kan, dunia akhirat dia dapat kan. Berhasil gak mereka? Berhasil. Dari sejak Pak SMA, Pak ingat juga ada mirip-mirip sini. Pak punya prinsip, kecil disuka, muda terkenal, tua kaya raya, mati masuk surga, ya kan? Udah tua tapi belum kaya juga. Belum tahu juga ya, tinggal satu lagi, mati masuk surga. Ingat itu ya. Asli Pak itu Pak. Ya, Asli Pak. Apa yang kita lakukan akan kena untuk kita juga. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan aku. Lihat ya, orang Eropanya kerennya ya. Bahwa ranahnya duniawi, ranahnya akhirat mereka satukan, berhasil. Nah, kalian juga seperti itu. Selain kerja keras, disiplin, ya berdoa, melakukan ibadah agamamu masing-masing. Minta kekuatan kepada Tuhan kita, Tuhanmu, biar lebih berhasil. Ya, meskipun kita bahas tentang penjajahan, kita lihat mereka kenapa berhasil. Seperti itu. Nah, kemudian yang sering ditanyakan dalam soal-soal UTBK adalah apa sih faktor-faktor yang mendorong munculnya imperialisme kuno tersebut. Apa sih yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra? Iya. Yang pertama itu disebabkan oleh kota Konstantinopel dikuasai oleh Turki.
Ini yang mendorong mereka yang utama. Nah, hubungannya apa? Karena nanti dulunya kota Konstantinopel itu adalah pelabuhan, bandar perdagangan, pintu masuk rempah-rempah untuk bangsa Eropa. Nah, setelah kota Konstantinopel dikuasai Turki, maka bangsa Eropa dilarang berdagang di Konstantinopel. Mereka harus mencari daerah penghasil rempah-rempah, dan mereka tidak tahu. Nah, karena mereka tidak tahu, mereka mencari tahu. Maka terjadilah zaman penjelajahan samudra. Nah, setelah terusir dari Konstantinopel, orang Eropa melakukan penjelajahan samudra. Nah, penjelajahan samudra itu juga didorong oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang Eropa mau melakukan penjelajahan yang tak mereka kenal itu gara-gara mereka punya dasar yang baik. Nah, perkembangan teknologi itu apa? Dengan penemuan penunjuk mata arah angin, kompas. Jadi, ibaratnya kompas ini akan menunjukkan ke arah mana mereka pergi, sehingga mereka tahu ke arah mana mereka pulang. Sama seperti di awal tadi, kalau kita sudah punya tujuan, maka kita akan tahu kemana kita pulang. Selain penemuan perkembangan atau penemuan kompas ini, juga ada muncul teori heliosentris. Nah, teori heliosentris ini juga mendukung penjelajahan samudra. Teori heliosentris ini dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus ini mengatakan bahwa bumi itu mengitari matahari. Jadi benda-benda langit itu mengitari matahari. Dan karena mengitari matahari, maka bentuk bumi adalah bulat, sehingga dia bisa berputar. Nah, saat itu teori heliosentris itu menggemparkan Eropa. Kenapa? Karena berbeda dengan teori yang sedang diyakini oleh masyarakat Eropa pada saat itu, yaitu teori geosentris. Dan tahu bagaimana nasib Nicolaus Copernicus? Dia dianggap sebagai penyihir. Yang anak IPS, zaman masa-masa kegelapan, seorang penyihir, hukumannya apa? Cambuk. Dibakar hidup-hidup. Bener, Cok. Itu nasibnya. Padahal yang benar geosentris atau heliosentris? Nah, itu yang mendukung bangsa Eropa. Oh yaudah, kalau kita berlayar ke satu titik, misalnya titik A, terus satu arah kita, maka kita akan kembali ke titik A dari arah yang berlawanan. Itu kalau bulat kan? Nah, seperti itu, sehingga mereka nggak khawatir lagi untuk melakukan penjelajahan samudra. Dan di awal penjelajahan samudra mereka tidak tahu di mana penghasil rempah-rempah tersebut. Yang tahu mereka ya berlayar gitu. Oke. Kota Konstantinopel dikuasai Turki, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan juga ini juga didukung oleh adanya keinginan memuaskan rasa ingin tahu. Orang-orang Eropa berpetualang. Mereka pengen tahu apa sebenarnya di luar sana. Dan ini juga dipelopori oleh Marco Polo. Marco Polo sudah melakukan pelayaran ke dunia timur. Dia sudah menjelajahi Cina dan pernah menjadi gubernur di Kanton. Dan ini dia bawa. Dan Marco Polo meninggalkan bekas sampai sekarang yang menjadi ciri Eropa. Di Cina dia makan mie. Kemudian dia balik ke Eropa, ke Venesia, pedagang Venesia dari Italia. Nah, pengen makan mie dia buat versi Eropa. Itulah yang sekarang namanya. Iya. Itu buktinya. Itu gara-gara dia pernah ke Cina.
Nah, inilah faktor-faktor yang mendorong. Oh ya, satu lagi faktor yang agak-agak serem ini ya, adalah semangat balas dendam yang disebut dengan semangat reconquista. Nah, semangat balas dendamnya bangsa Eropa. Kenapa balas dendam? Karena orang Eropa dikalahkan Turki. Orang Turki bisa mengusir bangsa Eropa dari Konstantinopel. Konstantinopel diganti namanya sekarang jadi Istanbul. Nah, semangat ini dimunculkan oleh bangsa Eropa dan mereka ingin mengalahkan orang-orang Turki dan juga mereka ingin mengalahkan orang-orang Islam yang mengalahkan mereka. Itulah semangat Reconquista. Jadi dimanapun nanti orang Eropa berlayar ketemu sama orang-orang Islam, ya berperang. Oke, jam bangun dulu jam, udah tidur siang. Oke, dan inilah mereka bisa berlayar terus dan sampailah ke wilayah Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan, jelas? Nyambung terlalu cepat atau terlalu lama Pak jelasinnya? Pas sekali Pak, pas. Pas ya, oke mantep. Kalau pas berarti bisa diikuti. Kalau ngantuk boleh nak yuk ke apa? Kamar mandi aja nggak apa-apa. Pak, itu ini Pak. Ya boleh saja. Iya, nggak apa-apa nak itu. Asal dia senang. Oke. Yang kedua kita masuk dulu bab yang kedua, yaitu para penjelajah bangsa Eropa. Karena ini juga ditanyakan dalam soal-soal yang pernah keluar, soal-soal UMPTN maupun soal-soal UTBK yang ada. Siapa aja sih penjelajah bangsa Eropa yang pernah ada? Nah, kita mulai. Oh ya, penjelajah Eropa tadi ini mereka dipelopori oleh dua bangsa. Artinya yang duluan-duluan itu adalah bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Mereka inilah yang pertama melakukan penjelajahan samudra. Nah, bahkan mereka dengan sombongnya membagi dunia ini atas wilayah mereka. Portugis ke arah timur, Spanyol ke arah barat, dan itu dimeteraikan oleh kepala agama Katolik, Paus. Jadi biar jangan berantem kalian, Portugis kau ke arah timur ya, Spanyol ke arah barat. Itu yang mereka lakukan. Kalau kita bayangkan sekarang sombongnya nih, jadi mereka lah bagi dua dunia ini. Hebat juga ya, ngalah-ngalahin orang pacaran ya kan. Dunia ini adalah milik berdua, yang lainnya ngontrak ya kan. Iya kalau ngontrak. Oke, nah satu persatu kita lihat dulu. Bangsa Portugis. Nah, Portugal sama ya. Tapi kalau Portugalnya jangan dipanjangkan. Persatuan Orang Tua Gatal ya. Oh, itu mah bahaya itu ya kan. Itu bahaya itu ya. Apa kan udah, Pak? Us. Bukan melot tapi member. Ya. Oke. Jangan membuka rahasia bumi. Bahaya itu. Ada yang ngikutin, ada juga coret-coret. Anissa, jangan biasakan selingkuh sayang. Oke. Nah, Orang tua. penjelajah Portugis yang pertama, ya namanya Bang Bartolomeus Dias. Iya. Nah, Bartolomeus Dias dari arah timur, jadi titiknya dari Portugal yang sekarang ke arah timur. Dia berlayar terus sampai menuju Afrika, dan di sana dia sampai di daerah Tanjung Harapan di Cape Town yang sekarang. Oke. Kemudian karena mereka tujuannya adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah, sesampai di Afrika mereka lihat bukanlah penghasil rempah-rempah, dikirim lagi ekspedisi berikutnya, yaitu Vasco da Gama. Nah, Vasco da Gama mengikuti rutenya Bartolomeus Dias
akhirnya sampai ke India, yang di daerah Gujarat yang sekarang. Nah, di India mereka menemukan banyak rempah-rempah. Tapi waktu mereka tanya, di mana yang menghasilkan rempah-rempah? Orang India bilang, bukan di India, tapi masih didatangkan dari daerah sebelah timur katanya. Maka dikirim lagi lah ekspedisi berikutnya yang bernama Alfonso de Albuquerque. Nah, Alfonso de Albuquerque yang materi kita yang sebelumnya, inilah yang nanti sampai ke Malaka tahun 1511 dan menguasai Malaka, dan dari Malaka tahun 1512 mereka sudah sampai ke daerah penghasil rempah-rempah. Malaka, Maluku. Iya, agak-agak deket-deketan, tapi ini penting. Nah, setelah mereka berhasil masuk ke wilayah Maluku, mereka membawa rempah-rempah tersebut kembali ke Eropa, dan mereka mulailah kaya raya. Mereka nggak tergantung lagi kepada Konstantinopel yang dikuasai oleh Turki, dan mereka membangun pelabuhan baru yang namanya Lisabon sebagai pusat perdagangan di Eropa. Tuh, dengan sampainya Portugis ke Maluku. Nah, sekarang kita lihat penjelajah bangsa Spanyol. Nah, orang-orang Spanyol nggak mau kalah juga. Dari arah barat dikirim lagi ekspedisi Christopher Columbus. Nah, Christopher Columbus sampai ke Amerika. Dan di Amerika dia melihat ciri-ciri seperti yang mereka awal berangkat dari Eropa. Jadi kalau dari Eropa mereka tahu penghasil rempah-rempah itu orangnya nggak begitu tinggi, kulitnya sawo-sawo masak, jadi nggak kulit putih. Nah, begitu sampai ke Amerika, dia lihat orang penduduk asli Amerika itu seperti itu, maka mereka sebutkan Indian. Sehingga salah kaprah sampai sekarang. Sebenarnya Indian itu kita, bukan penduduk asli Amerika. Nah, di sini juga Columbus belum menemukan daerah penghasil rempah-rempah, tapi dia menemukan benua baru, benua Amerika. Kemudian karena belum berhasil, dikirim lagi tim lain, ekspedisi Ferdinand Magelhaens. Nah, Ferdinand Magelhaens inilah yang nanti berlayar terus dari arah barat. Dia melewati kepulauan Bahama tersebut dan akhirnya sampai ke Filipina. Nah, sayangnya di Filipina beliau terbunuh dan tewas di sana. Kemudian ekspedisinya dilanjutkan oleh Sebastian Elcano, dan Elcano inilah yang nanti yang membawa mereka sampai kembali ke Spanyol. Bukan Elcana ya, jangan ada yang merasa ya kan. Kalau Elcana itu teman Pak ya kan. Nah, ekspedisi mereka inilah berhasil yang disebut dengan mengelilingi bumi. Kenapa? Dari Spanyol, dari arah barat, dia berlayar terus dan kembali ke Spanyol dari arah timur. Jadi ekspedisi, sebenarnya sih ekspedisinya atas nama Magelhaens, tapi karena Magelhaens terbunuh di Filipina, sehingga dia digantikan oleh Sebastian Elcano. Nah, kemudian selain Spanyol ada bangsa Inggris. Bangsa Inggris juga mengirimkan ekspedisi. Itulah kalau kamu tahu mirip-mirip bajak laut namanya ini ya. Dia berlayar terus, akhirnya dia menemukan benua
Australia. Dan baru kemudian ada lagi Lancaster, itu nanti berlayar sampai ke Aceh dan yang lain. Kemudian ada yang menarik lagi. Ternyata Belanda ikut-ikutan juga melakukan penjelajahan samudra. Tapi latar belakangnya berbeda. Belanda ini dulunya adalah jajahannya Spanyol. Nah, waktu Belanda melakukan penjelajahan samudra itu gara-gara terpaksa. Kenapa gara-gara terpaksa? Karena nanti Belanda melakukan itu karena kota Lisabon itu tertutup untuk Belanda. Tertutup. Untuk Belanda. Kenapa tertutup? Karena Spanyol melarang Belanda ke Lisabon. Sementara setelah mereka berhasil mendapatkan daerah penghasil rempah-rempah, Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa. Nah, karena dilarang oleh Spanyol, maka Belanda juga akan butuh rempah-rempah. Benar ya? Benar. Nah, kalau butuh, berarti mereka harus cari sendiri. Nah, kenapa dilarang oleh Spanyol? Belanda ini adalah bekas wilayahnya Spanyol. Ibaratnya Belanda ingin merdeka dari Spanyol. Ya, Spanyolnya nggak senang lah. Wilayahnya berkurang. Maka sebagai konsekuensinya, udahlah Belanda, kau merdeka, carilah rempah-rempahmu sendiri, jangan masuk Lisabon katanya. Dan terlarang. Dan setiap kapal Belanda yang datang ke sana akan ditenggelamkan. Dan itu membuat Belanda mengirim ekspedisi. Ekspedisi yang pertama dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Nah, kalau Cornelius de Houtman inilah yang berhasil sampai ke wilayah Banten. Dan saat itu Banten juga menjadi daerah perdagangan rempah-rempah. Cornelius de Houtman ini nyampe ke Banten ini tahun 1596. Bayangkan berapa tahun bedanya sewaktu mereka sudah sampai ke Indonesia 1511. Jadi ibaratnya dia follower lah. Dan itu mereka mengikuti jejaknya Portugis. Kenapa? Karena ada buku yang ditulis oleh Linschoten, orang Belanda yang bekerja kepada orang-orang Portugis. Nah, kemudian selain Cornelius de Houtman, ada juga yang bernama Johan van Eyck. Johan van Eyck ini juga sampai ke Banten, dan Johan van Eyck ini juga bisa sampai ke Maluku. Nah, ini yang pertama bisa Pak berikan. Untuk nanti Pak akan bahas tentang masa kolonial lainnya. Masih ada dua tema lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang ngantuk semangat ya. Kalau sudah, biar Pak hapus dan Foto dulu, Pak. iya, foto lah kalau mau dipoto.